Surat Petrus yang kedua. Surat ini ditujukan kepada jaringan gereja yang sama seperti surat pertama Petrus, dan kemungkinan ditulis dari lokasi yang sama di Roma. Petrus telah menyadari fakta bahwa dia akan segera meninggal. Dan bukti yang kita dapatkan dari tradisi awal adalah bahwa Petrus dieksekusi oleh penguasa Romawi pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Sehingga surat ini bertindak sebagai khotbah perpisahan Petrus. Dia memulai dengan menawarkan sebuah tantangan terakhir bahwa pengikut Yesus harus menjadi orang-orang yang tidak pernah berhenti bertumbuh. Kemudian diikuti dengan dua peringatan terakhir tentang semakin banyaknya guru-guru palsu yang menyesatkan orang-orang Kristen di komunitas-komunitas gereja ini. Pertama, dengan cara hidup mereka yang jahat, dan kedua, oleh teologi mereka yang tidak sehat. Di sepanjang surat tersebut, Petrus menentang tuduhan-tuduhan yang dibuat oleh para guru ini terhadap dirinya dan rasul-rasul lainnya. Dan tujuan Petrus adalah mengembalikan kepercayaan dan ketertiban ke komunitas-komunitas gereja ini. Jadi Petrus membuka dengan mengingatkan gereja-gereja ini bahwa melalui Yesus, Allah telah mengundang semua orang untuk menjadi bagian dalam sifat ilahinya sendiri. Artinya, untuk menjadi bagian dalam hidup dan kasih abadi Allah sendiri yang sungguh luar biasa dan membutuhkan respon seumur hidup. Menerima karunia ini berarti sebuah komitmen untuk mengembangkan karakter yang sama yang menandai sifat ilahi Allah sendiri. Petrus mendaftar di sini 7 ciri yang harus diupayakan. Yang terakhir, mencakup dan mencapai puncak dari semuanya, yaitu kasih. Yang menurut Yesus berarti memberikan diri bagi kesejahteraan orang lain, tidak peduli bagaimana tanggapan mereka ataupun harganya. Mengasihi menurut Petrus adalah untuk menjadi bagian dalam kehidupan Allah sendiri. Petrus kemudian menyatakan tujuan surat ini. Ini akan menjadi sebuah peringatan dari ajaran Petrus yang dapat diteruskan bagi generasi-generasi berikutnya, karena dia tidak akan ada lagi untuk memberikannya lebih lama secara langsung. Jadi sebelum dia meninggal, dia ingin menanggapi semua keberatan dan tuduhan yang dibuat oleh para guru yang memelintir pengajaran Yesus dan ajaran para rasul. Petrus pertama-tama membahas sebuah tuduhan yang diulang-ulang oleh orang-orang skeptis sekarang dan masa depan, yakni bahwa dia dan para rasul hanya mengarang semua hal tentang Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati dan adalah Raja dunia, bahwa Yesus tidak akan kembali suatu hari nanti. Jadi Petrus menawarkan kesaksian di mana dialah saksi mata dari sebuah peristiwa hebat ketika Yesus dimuliakan di atas gunung. Ingat kisah di Markus pasal 9. Rasul Petrus melihat Yesus ditinggikan sebagai raja. Kebangkitannya berarti bahwa dia hidup sebagai raja dan akan kembali menyelamatkan dunia kita pada suatu hari nanti. Jadi kembalinya Yesus di masa depan untuk membawa kerajaan Allah akan memenuhi apa yang ditunjukkan oleh semua ayat kitab suci kuno selama ini. Perkataan para nabi perjanjian lama bukanlah fantasi-fantasi palsu. Sebaliknya, melalui perkataan manusia dalam kitab suci dan melalui kemanusiaan Yesus, Allah sendirilah yang telah berbicara kepada kita. Selanjutnya Petrus kemudian beralih untuk menanggapi ancaman yang diajukan oleh para pemimpin jahat di gereja tersebut. Dan dia memusatkan perhatian pada lebih banyak keberatan yang mereka angkat. Pertama, guru-guru ini menolak gagasan penghakiman terakhir ketika Allah ingin semua orang bertanggung jawab atas semua pilihan mereka. Dan penyangkalan ini memungkinkan guru-guru ini dengan seenaknya mengabaikan pengajaran Yesus tentang uang dan seks. Karena mereka menghasilkan banyak sekali keuntungan dengan mengajar di gereja-gereja, belum lagi fakta bahwa mereka tidur dengan banyak wanita. Namun Petrus mengingatkan para pembaca bahwa Allah dapat dan akan menyelesaikan pemberontakan dengan keadilannya. Dia mengingat kembali 3 contoh kuno saat Allah melakukan ini. Petrus pertama-tama menyebutkan kisah tentang anak-anak Allah dalam Kejadian 6 yang ditafsirkan dalam karya populer Yahudi pada zaman itu yang disebut 1 Henokh. 1 Henokh mengatakan bahwa anak-anak Allah adalah para malaikat pemberontak yang sudah melewati batas dan tidur dengan banyak wanita, sehingga mereka akan menerima penghakiman Allah. Petrus kemudian menunjukkan kisah tentang air bah dan kemudian kisah tentang Sodom dan Gomora. Dalam setiap kasus terjadi pemberontakan yang menyebabkan penghakiman ilahi. Tetapi Petrus berkata, Allah selalu setia untuk membebaskan umatnya dan dia menggunakan kisah Lot sebagai contohnya. Petrus kemudian menghubungkan kisah-kisah kuno ini dengan cara hidup guru-guru palsu ini. Mereka juga mengejar uang dan seks. Mereka juga membenci otoritas Allah dan mereka menyebabkan orang lain untuk berpikir bahwa Allah tidak peduli dengan keputusan-keputusan moral. Dia berkata bahwa mereka mengajarkan sebuah pesan kemerdekaan Kristen dan menggunakannya sebagai lisensi untuk melakukan apapun yang mereka inginkan. Inilah sebabnya mengapa Petrus akan segera menyinggung surat-surat Paulus di pasal 3. Tampaknya guru-guru ini telah memelintir pesan kemerdekaan Paulus di dalam Kristus. Tetapi itu bukan jenis kemerdekaan yang dimaksudkan Paulus,
Dan Petrus menjelaskan bahwa guru-guru ini tidak benar-benar merdeka. Pada kenyataannya mereka adalah budak keinginan daging mereka. Dan fakta bahwa mereka adalah orang Kristen membuatnya semakin tragis karena mengetahui ajaran Yesus membuat mereka memiliki 2 kali pertanggungjawaban. Mereka telah menjadi contoh menyedihkan dari Amsal kuno tentang seekor anjing yang kembali ke muntahnya dan seekor babi kembali ke kubangan lumpur. Petrus kemudian membahas alasan di balik penolakan guru-guru tentang penghakiman terakhir. Mereka berkata, generasi-generasi umat Allah terus datang dan berlalu tanpa melihat pemenuhan akan harapan mereka. Di manakah janji kembalinya Yesus ini? Petrus menanggapi dengan menunjukkan betapa dangkalnya pemikiran ini. Lihat sekeliling, kata Petrus, di alam semesta yang luar biasa yang kita tinggali. Kenyataan bahwa kita saat ini ada, berarti pada suatu saat di masa lalu, firman Allah turut campur tangan dalam cara yang dramatis untuk membawa sesuatu dari ketiadaan dan membawa keteraturan dari kekacauan. Dan Allah dapat melakukannya lagi. Sehingga pertanyaan sebenarnya adalah, mengapa Allah begitu lama? Tapi Petrus mengingatkan kita bahwa konsep waktu menurut manusia sangatlah terbatas. Jangka waktu yang panjang di mana Allah bekerja tidak sesuai dengan kerangka hidup kita yang sangat singkat. Jumlah waktu yang lama ini sebenarnya merupakan tanda kesabaran Allah. Karena setiap generasi diberi kesempatan untuk menyadari keegoisannya sendiri, untuk merendahkan dirinya sendiri, dan bertobat di hadapan kasih karunia Allah yang berlimpah. Dan kasih karunia Allah akan membawa kisah ini pada akhir ceritanya di hari Tuhan. Di sini Petrus mengacu pada puisi kenabian Yesaya dan Sefanya yang menggambarkan hari keadilan Allah sebagai api yang menghanguskan. Petrus mengatakan bahwa langit akan berlalu dan stoikeia akan meleleh oleh api. Ini adalah kata Yunani yang bisa merujuk pada unsur-unsur alam, dalam hal ini berarti lenyapnya alam semesta yang material ini. Atau kemungkinan besar, ini mengacu pada benda-benda langit dengan kata lain bintang-bintang. Itulah arti kata ini dalam Yesaya pasal 34 di mana Petrus mengutipnya. Dalam hal ini, kalimat ini adalah sebuah kiasan tentang langit yang dilenyapkan, boleh dikatakan begitu, di hadapan Allah yang mampu melihat segalanya. Sehingga inilah sebabnya mengapa Petrus mengatakan bahwa hari Tuhan akan membuat bumi dan semua yang terjadi dapat terlihat. Tujuan utama keadilan Allah adalah bukanlah untuk melenyapkan alam semesta yang material ini, melainkan ini adalah untuk menelanjangi kejahatan dan ketidakadilan dan menyingkirkannya sehingga langit dan bumi jenis baru dapat muncul yang dipenuhi dengan kebenaran, penuh dengan kasih Allah, dan orang-orang yang mengenal dan mencintai Allah, serta mencintai sesama mereka seperti diri mereka sendiri. Petrus menyimpulkan dengan mengatakan inilah pengharapan orang Kristen yang sejati, yang selama ini dikabar-kabarkan oleh Yesus dan semua rasul, termasuk Paulus, yang tulisannya dapat disalahpahami jika kita mengeluarkannya dari konteksnya. Tapi semua rasul memiliki keyakinan yang sama. Lalu Petrus mengakhiri pidato terakhirnya bagi gereja. Nah, nada dari 2 Petrus ini terasa sangat keras. Tapi gairahnya berasal dari keyakinan kuat bahwa Allah mengasihi dunia ini dan Dia bertekad untuk menyelamatkannya melalui Yesus. Ini berarti bahwa kasih Allah harus berhadapan dan berurusan dengan dosa dan ketidakadilan yang menghancurkan dunia kesayangannya. Dalam waktu Allah sendiri, Dia akan melakukannya, membuka masa depan yang baru bagi umat manusia dan untuk alam semesta itu sendiri. Jadi 2 Petrus memiliki visi harapan yang besar dan luas untuk seluruh dunia. Dan surat ini menantang kita untuk memeriksa kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah isi surat Petrus yang kedua.